kami. Bung, saudara-saudara, biar saya tidak membuat interpretasi tentang bagimu negeri, jiwa raga kami dari sudut saya. Sekarang saya ingin bicara bagimu negeri dari sudut orang lain. Ini dari sudut tokoh-tokoh. Dari sudut tokoh-tokoh. Sudah pasti, Bung, tidak diragukan. Banyak tokoh yang bersumpah, berteriak, meneriakkan sumpah itu ke langit yang tinggi dan menggema di wilayah timur sampai ke barat, wilayah utara sampai selatan, dan semua kita mendengar sumpah semacam itu. Kita tidak ragu kalau yang kita pilih di antara tokoh-tokoh besar itu, yang kita pilih Pak Jokowi. Pak Jokowi pasti berteriaklah, bagimu negeri, jiwa raga kami, dan jangan saya diajar-ajari. Saya sudah tahu, sumpah itu bukan sekedar sumpah. Sumpah bukan kata-kata. Nah, Pak Jokowi udah tahu itu, Bung. Jangan diajari kita yang belum tahu. Pak Jokowi yang sudah tahu, bagimu negeri, jiwa raga kami, bukan kalimat, tapi ada sesuatu yang namanya esensinya. Teriak beliau itu diwujudkan pertama dalam 5 tahunan dari tahun 14 sampai tahun 19. Wah itu Bung. Beliau mengisi kata-kata itu dengan tindakan. Sampai bersambung karena sumpahnya bukan sekedar kata-kata. Tapi ini macam sumpah palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada untuk membuat Majapahit sebagai realitas politik, realitas kebudayaan, dan kekuatan ekonomi yang besar. Mahapatih Gajah Mada punya sumpah macam itu. Pak Jokowi tidak bersumpah sekedar sumpah, tapi Pak Jokowi bersumpah dan mewujudkannya, wujud sumpah. Wujud sumpahnya, kerjaku, pengabdianku, buat Indonesia kita. Beliau penjaga keindonesiaan. Bung, bersambung tahun 14 ke 19 dan kemudian tahun 19 ke tahun berikutnya, 5 tahun sesudah itu, yaitu kelak tahun 24. Itu sambungan, sambung sinambung, sumpah yang berisi kerja pengabdian. Anda pernah memperhatikan presiden lain, barangkali di dunia ini, apa ada Bung presiden lain yang hampir tidak pernah pulang ke rumah, dan Anda tahu Bung, presiden yang menolak kemewahan, tidurnya di Istana Bogor, tapi itu di ruang yang kecil, Bung, bukan di ruang yang gede, dan menikmati senikmat-nikmatnya. Tidak. Istana, rumah hanyalah tempat tinggal sementara. Itu di tengah-tengah kesibukan. Dan artinya ya kalau kesibukan kan tidak di rumah, Bung. Itu kan tidak di Istana Bogor, Bung. Di istana itu hanya ketika sudah kelelahan,
usaha mewujudkan impiannya, mewujudkan perjuangannya, mewujudkan cita-citanya. Bagimu negeri, jiwa raga kami, negeri harus dibikin besar, dibikin besar, dibikin besar. Ringkes kata Bung, ini bukan kesimpulan saya, tapi kesimpulan kita semua. Ketika Presiden Jokowi dikenal dunia dan dikagumi, saya tidak membutuhkan teks, saya tidak membutuhkan kisah, saya tidak membutuhkan cerita. Kita semuanya tahu, Presiden Jokowi dikagumi dunia, dipuja-puja, menjadi tokoh dunia. Siapa akan menyangkal ini? Ini bukan karangan, Bung. Ini bukan karangan dari orang yang disebut pintar ngomong tapi tidak ada isi omongannya selain sebuah nonsens. Tapi kalau omongan saya tentang Presiden Jokowi dikagumi dunia, tokoh-tokoh dunia mengagumi, Malaysia menunduk, Bung, menunduk begitu hormat kepada sesama saudaranya terah Melayu. Malaysia hormat, tokoh-tokoh Malaysia itu hormat. Ya kita senanglah bahwa ada kenyataan di negeri kita yang seperti itu. Presiden Jokowi menjadi tokoh dunia, sampai pada saat ini, tahun 14 sampai 19 itu sudah menjadi tokoh dunia. Tapi tahun 19 kemari, sampai akhir masa jabatan, itu Bung, wujud beliau sebagai tokoh dunia. Nah, beliau itu tokoh dunia. Lalu sebagai tokoh dunia, tokoh-tokoh kita, ahli-ahli politik kita, pengamat-pengamat kita, ahli-ahli puling pendapat, mereka yang membuat penilaian dari tahap ke tahap sampai pada saat ini. Orang juga bicara, Bung, Presiden Jokowi itu kingmaker. Nah, sebagai kingmaker, Bung, ini saya tidak membutuhkan data, saya tidak membutuhkan uraian-uraian faktual, karena yang bicara itu tokoh-tokoh di antara kita ini sendiri, orang-orang yang mengerti cara mengamati tingkah laku Presiden Jokowi, mengerti tingkah laku simbolik, mengerti tingkah laku yang nyata. Jadi kingmaker. Sekarang menjadi pertanyaan, Bung, kingmaker. Sudah lama Presiden Jokowi itu dikenang orang, dimengerti oleh kita. Presiden Jokowi sebagai tokoh dunia. Kita sudah bicara dari dulu, Ganjar penerusnya. Penerus itu bukan pengganti, bukan sekedar pengganti, Bu. Banyak pengganti yang pengganti dan tidak punya fungsi. Tapi kalau penerus, saya sengaja menyebut Ganjar penerusnya, karena Ganjar bisa mengganti dan meneruskan fungsi nasional, fungsi internasional, fungsi penting yang digenggam dan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Ganjar penerusnya meneruskan segenap fungsi utama. Juga agenda yang belum kelar tentang pindah ibu kota, Bung. Ganjar penerusnya itu bagaimana kisahnya, Bung? Bagaimana kisahnya? Kok Ganjar penerusnya? Kalau Anda membutuhkan uraian, saya akan mengatakan uraian yang paling ringkas dan paling Anda pahami, Anda semua pahami. Penerusnya itu sudah tergambar semenjak tahun 19-an. Di awal-awal tahun pertama kepresidenan Presiden Jokowi belum tampak. Tapi setelah beliau makin confident,
semakin confident. Saya telah melakukan sesuatu yang penting untuk Republik Indonesia ini, dan kira-kira saya memimpikan seorang pengganti yang bisa meneruskan budi baik, meneruskan jasa baik, meneruskan sumbangan kepada negeri, pengabdian kepada negeri. Maka disebut Presiden Jokowi tokoh dunia, Ganjar penerusnya. Ganjar penerusnya itu mulai tampak dari tahun ke tahun pada masa kedua kepresidenan Bapak Presiden Jokowi. Mulai dari term kedua, tampak Bung, betul-betul tampak Bung. Dambaan beliau itu alhamdulillah, tokoh dari satu partai, ya Bung Ganjar itulah. Bagaimana Bung? Sekarang logikanya dari dulu sudah tampak, dari dulu sudah didesain, dan desainnya itu tidak pula kalimat-kalimat, tidak pula sekedar sebuah surat perjanjian, bukan sekedar bagian awal yang namanya mukaddimah, tapi itu mukaddimah sampai ending dari teks namanya teks Jokowi nitis ke Ganjar. Bung, hati-hati, baik-baik. Dua tokoh ini orang Jawa, yang satu tokoh pendahulu, nah beliau itu menitis. Menitis itu mencari tempat bersemayam yang baru setelah masa kepresidennya berakhir. Itu sama Bung, seperti Rama nitis kepada Bathara Krisna. Begitu dalam sastra Jawa. Orang Jawa itu suka nitis. Begitu orang Jawa mempunyai peran penting, dan peran pentingnya itu diwujudkan untuk kebesaran negara, ya nitis lah. Rakyat juga mengharapkan beliau nitis. Rakyat seluruhnya, tidak hanya orang Jawa, rakyat se-Indonesia Bung. Karena Presiden Jokowi ialah presidennya orang Indonesia, presidennya orang-orang di daerah-daerah terpencil. Yang terpencil dibikin tidak terpencil, dan yang terpencil itu tiba-tiba merasa kita ini sudah dijadikan Indonesia. Kita ini sekarang merasa diperlakukan oleh presiden ini, presiden yang baik kepada kita. Wilayah-wilayah yang dahulu tidak dikunjungi Bung oleh apa yang namanya infrastruktur, lahir gagasan-gagasan kesatuan bangsa. Infrastruktur itu benda-benda Bung, sarana-sarana, instrumen-instrumen, tapi sarana-sarana, peralatan, instrumen dan segala rupa itu, yang benda-benda itu memiliki jiwa. Benda itu punya dampak kepada jiwa, bahwa orang-orang daerah-daerah terpencil yang tidak pernah disapa oleh Republik Indonesia, bahkan ibaratnya lurahnya pun tidak menyapa Bung, tapi ketika disapa oleh Presiden Republik Indonesia, mereka merasa torang ini so Indonesia ini, torang Indonesia semua, torang so Indonesia Bung. Tokoh itu beliau menyatukan ini, bukan hanya menjadi tokoh lokal di sini, di tingkat nasional. Tokoh sudah disebut tadi tokoh dunia, karena banyak tokoh-tokoh di luar negeri mendambakan kemampuan seorang Jokowi telah membuat mereka begitu terpesona. Pusat kita terpesona Presiden Jokowi. Tanya tokoh-tokoh dunia, Demikian yang terjadi. Ini bukan omongan saya Bung. Ini saya hanya menerjemahkan apa yang telah dilakukan, apa yang telah menjadi dambaan. Begitu banyak tokoh dunia, maka tokoh dunia itu mencari tempat. Ini Presiden Jokowi itu kalau dalam lakon
Ramayana itu namanya Ramanite. Belum nitis, baru nite. Sudah tahun 9 itu sudah nite. Nite itu mencari tempat, mencari orang-orang yang bisa dijadikan penerus. Si ini tidak, ini tidak, ini tidak. Ternyata di rumahku sendiri, di dalam partaiku. Di dalam partaiku, Bung. Jadi Presiden Jokowi membesarkan partainya sebesar-besarnya dan Ibu Mega bersyukur, Ibu Mega mendambakan senang. Begitu ketika beliau bilang, Pak Jokowi itu dulu kalau nggak ada kita nggak apa-apanya. Itu bukan mengejek, beliau itu bersyukur. Itu ungkapan ketua partai yang bersyukur bahwa partainya bisa menghasilkan kekuatan besar macam ini. Beliau nitik-nitik, sekarang sudah waktunya menjelang Presiden Jokowi nitis. Nitisnya kemana? Bung, judul omong-omongan kita ini, judul kisah-kisah kita ini, sore ini, namanya Jokowi nitis ke Ganjar. Betul, saya sudah tulis. Jokowi nitis ke Ganjar. Jadi hampir nitis. Tapi kalau namanya hampir, Bung, itu tidak bisa lain kecuali ya antara momen hampir dan momen sesudah itu satu rentang waktu. Ini waktu, kini giliranku. Begitu Ganjar. Ya, Presiden Jokowi punya waktu dan kini giliranku. Aku titisan Jokowi. Titisan Jokowi, Bung, bukan titisan sembarang titisan Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi rumah tokoh-tokoh besar. Rumah tokoh-tokoh besar. Nampak, Bung, orang-orang yang memusuhi Presiden Jokowi, yang memusuhi tokoh yang berbinar-binar, itu Ganjar. Itu Lintang Rino yang bersinar-sinar. Bintang pagi, muncul pagi, tapi besok pagi dia akan muncul lagi dan menerangi alam ini. Ganjar itu Lintang Rino, titisan Presiden Jokowi. Kurang apa, Bung? Adalah suasana yang menggembirakan macam ini. Ada momen direbut oleh tokoh-tokoh lain. Tapi sekarang, dalam masa sekarang ini, kita semuanya fight, merebut kembali suara Ganjar yang untuk waktu pendek, uncat dari Ganjar dan pergi ke tempat lain. Dalam waktu pendek pula kita akan fight. Karena Jokowi nitis ke Ganjar. Sebutannya harus terhormat, Bung. Presiden yang mulia Jokowi menitis ke calon presiden yang juga mulia, Ganjar. Mulia PDI Perjuangan. Bung. Itu tempat bersinar-sinar. Dan sinar-sinar itu tampak Presiden Jokowi, Bung. Jangan keliru menginterpretasi. Orang menginterpretasi macam-macam. Ya boleh orang musuh-musuh Presiden Jokowi boleh membuat interpretasi yang aneh-aneh. Tapi yang tidak aneh-aneh, ialah yang kebenaran itu yang tidak aneh-aneh. Kebenaran itu telanjang, Bung. Tapi kata telanjang ini jangan diartikan sebagai sesuatu kejurukan. Telanjang itu maksudnya apa adanya. Adanya wahyu dari langit, tiba di bumi lewat Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi nitik. Ketemu orangnya, tidak usah diceritakan panjang lebar berulang-ulang. Ketemu orangnya ialah Presiden Ganjar. Kemudian dari nitik itu akan nitis. Presiden Jokowi hampir nitis. Nunggu waktu, Bung, jangan kesusu. Ojo sembrono. Segala sesuatu ada masanya.
Sebelum tiba masanya jangan dimasa-masakan. Ini titi mangsa. Titi mangsa itu akan memperlihatkan dirinya. Inilah titi mangsa, waktu yang berbicara, waktu yang menentukan. Waktunya sekarang, itu nanti akan ada teriak, waktunya sekarang. Dan ketika waktunya sekarang, sudah disebut sekarang, itu masa Presiden Jokowi menitis. Bung, Anda tahu penitisan? Sebelum pemilu, tapi ya belum sekarang. Sebelum pemilu itu sudah penitisan. Dan penitisan itu mengembalikan suara 8% yang uncat untuk waktu sementara, Bung. Untuk menguji kekuatan, ketabahan kepemimpinan Presiden Ganjar. Kalau hanya melihat 8%-an waktu 8%-an suara yang uncat itu, lalu presiden, lalu semua pihak kecewa, semua pihak keder, semua pihak kecil hati. Bukan pemimpin. Presiden Jokowi marem. Dan titisannya, calon titisannya, Bung Ganjar, calon presiden, juga marem. Dan beliau, kalau marem, beliau tidak berteriak-teriak kayak orang-orang, Bung. Tidak teriak Allahu Akbar. Enggak, Allahu Akbarnya itu diteriakkan dalam hati. Presiden Ganjar melihat ke langit, angkat tangan, melihat dirinya, lintang rino, bintang pagi yang sparkling sekali. Lintang-lintang lainnya surem. Tokoh-tokoh lainnya surem, tidak kebagian cahaya. Karena semua cahaya menuju ke wajah Bung Ganjar. Lainnya, calon-calon lain itu ya enggak kebagian wajah lah, enggak kebagian sinar. Tidak ada sinar, Bung. Yang lainnya adalah wujud sebuah kegelapan. Dan saat itu Presiden Jokowi nitis kepada Ganjar. Bung, ini barokah. Kita ngomong tentang barokah murah ma'asih, maha welas asih. Ridho Allah, barokah Allah, rahmat Allah berupa pergeseran zaman dari masa kepresidenan Bapak kita Jokowi bergeser kepada Bung Ganjar dan akan menjadi masa kepresidenan Bung Ganjar. Sparkling star, morning star. Alhamdulillah ya Allahu ya Hafidhu ya Nasiru ya Wakilu ya Allahu ya Rabbal Alamin. Untuk bangsa Indonesia, bagimu negeri jiwa raga kami. Begitu, Bung. Salam Bung, salam bahagia. Syukur pada Allah yang Maha Kuasa. Syukur.